Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Renal Zelani, saya dari kelas 3B. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Ade Husnul Mawadah. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson tahun 2000 adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Apa dan bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi ini? Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan yang pertama, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Yang kedua, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang ketiga, penilaian yang berkelanjutan. Yang keempat, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Di sini, guru harus menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, guru perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda pula. Selanjutnya yang terakhir, manajemen kelas yang efektif. Selanjutnya, ada 3 cara memetakan kebutuhan belajar murid. Step 1, kesiapan belajar atau readiness murid. Step 2, minat murid. Dan step 3, profil belajar murid. Nah, dari 3 step tersebut, kita juga harus tahu nih bagaimana mengimplementasikannya ke dalam pembelajaran. Nah, yang pertama ada kesiapan belajar atau readiness murid. Adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru. Sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi baru tersebut. Nah, selanjutnya ada minat murid. Kita juga tahu bahwa setiap orang memiliki minat dan bakatnya yang berbeda-beda. Nah, pengertian minat sendiri ini adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada profil belajar murid. Tujuan dari pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Namun, sebagai guru, kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal, kita tahu setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Memiliki kesadaran tentang hal ini sangat penting agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka.